Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut untuk apa? Tutorial level. Sekarang kita bikin authentication. Nah ini, yap, authentication itu apa ya? Simpelnya, ini kita cari ya. Authentication, authentication. Kita cancel window. Jangan susah balik pak. Kita dulu, kita dulu. Tanya aja. Apa itu authentication? Memverifikasi atau membuktikan identitas pengguna aplikasi atau layanan. Oke, jadi gini, simpelnya gue tahu ya. Jadi kita misalnya nih, kita udah bikin ya sebuah seorang user, kita udah bikin user, namanya itu admin, dan passwordnya tadi, ya admin 1, 2, 3, hampir lupa. Nih, jadi ya, kita punya user nama-nama admin, dari password itu rahasia, ya rahasia admin 1, 2, 3. Nah, jadi autentikasi itu berfungsi untuk memastikan apakah orang yang login itu adalah si admin atau apakah user yang login itu sudah memiliki akun di tabel user atau belum. Jadi misalnya kita masukin kan kalau misalnya kita masukin nanti di formnya itu mintanya email dan password contoh. Jadi kita masukin emailnya admin@gmail.com. Kemudian passwordnya admin 1, 2, 3. Otomatis dia akan memfilter si autentikasi ini. Dia akan menanyakan apakah si user orang yang menginputkan datanya itu data orang itu ada dalam tabel user atau enggak. Kalau misalnya enggak, maka dia akan lanjut ke step berikutnya itu sampai kalau masalahnya. Kalau tidak, maka dia akan start di sana. Jadi untuk data-data yang diinputkan itu harus sesuai dengan data yang ada di dalam tabel user, baik email maupun password. Seperti itu. Oke, kita lanjut aja. Ini pembahasannya panjang teori ya. Nah, dalam autentifikasi ini kita perlu namanya middleware, yaitu kita pakai namanya Centum. Oke, lanjut. Kita dulu ya, apa itu Laravel Centum. Pakai transfer aplikasi. Nah, kita gunakan Laravel Centum itu sistem implementasi yang ringan, fleksibel, tapi kayak aplikasi seperti itu. Oke, sekarang kita akan langsung download untuk si Centum itu. Langsung saja lagi buka si apa ini. Nah ya, yang kedua lagi Laravel Centum. Langsung buka dari website-nya dan API kita udah ada. Mana nih? Centum. Bentar ya, kita cari dulu. Oke, lanjut aja. Ini udah sebentar kita cari dulu. Terus jadi kita ngecek si center itu apakah ada dalam project kita atau enggak. Jadi kita lihat di Facebook, buka Facebook. Kemudian komposer JSON itu selalu kita
Saya clear gimana ya? Control nggak ya, hapus itu semua. Oke. Komposer adalah JSON kita udah ada versi 4. Jadi kita udah ada ya tadi install API-nya. Nah, kalau udah ada berarti udah aman. Oke, lanjut. Versi yang lalu kayaknya. Ini kita akan bikin sebuah root baru di API. Itu namanya plugin ya. Oke, kita bikin default dulu. Jadi kita pengen itu nanti yang bisa mengakses dua ini, post dan post ID itu hanya orang yang udah login. Itu yang kita inginkan. Oke, itu simpelnya. Selain orang yang belum login itu maka bisa mengaksesnya. Jadi kita gunakan middleware. Middleware. Hmm, bentar. Out. Seperti itu. Seperti ini ya. Harus pakai tanggal. Kurang tahu. Middleware. Oke. Jadi otomatis yang bisa mengakses URL post dan post ID. Yang bisa mengakses halaman post dan detail post itu hanya orang yang login. Oke. Nah, sekarang kita akan pakai artisan. Baik. Uh, Controller namanya login controller out slash out controller. Jadi kita di sini untuk outnya itu ya bila. Oke, sekarang udah ada. Jadi kita bikin login. Harus. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian kita lihat apakah benar atau tidak. Hmm, Let's edit tokens. Jadi kita lihat mengatur kan. Kita di post yang benar SFP token. Gimana? Nah, kita tambahkan SFP tokens. Nah, agar bisa uh, jadi kalian lihat model. Oke, baiklah. Hmm, kita lihat. Jadi ya pengen akses. Nah, application mana login, login. Seperti yang tadi kita bikin login, slash login, login, login. Nah, kita ganti jadi out control. Oke ya. Oke, sekarang kita udah bikin controllernya, jadi aman. Nah, sekarang kita akan aja di controller autentikasi ya. Kita bikin folder baru di Postman biar lebih rapi. Ini kenapa gini? Postman post detail tutup set dulu tutup set tutup. Nah, kita bikin folder baru bukan apa tidak langsung tidak yes filter
Kita bikin folder baru, add folder, namanya Ctrl E, namanya itu out. Tambahkan namanya pertama adalah login. Oke, login. Oke, dalam konten ini nanti kita akan tambahkan ya bentar, di sini kita tambahin. Jangan lupa accept, walaupun saya nggak tahu nomornya. Pokoknya namanya kita tambah. Oke, sekarang kita sih untuk ambil masih kosong, lebih request. Dia itu lihat di pesan using API token. Oh ini ya, media di post, bilang post tadi sebelah sini set. Dan langsung aja. Dan juga kita akan bikin ability point. Sebentar guys. Token konfigurasi middleware pen. Nah kita begini. Nah ini akhirnya. Jadi kita akan gunakan logika. Kita copy semua langsung aja. Set ini. Awalnya pasti benar seperti ini. Oke. Sudah sih. Kita bisa ya. Kita bikin sebuah variasi untuk mas atau syarat dia login. Ini variation email harus diisi dengan tipe email, device name itu, kemudian kita bikin user. Dan juga dia akan membuat sebuah variabel yang dimana dia akan tampung user model user. Dan kita akan di user ya. Pertama itu ada email, kemudian kedua ada username, ada password, ada first name, dan ada last name. Kita lihat dulu di immigration. Kita sesuaikan email, username, password, first name. Oke, sip, udah mantap. Udah oke. Nah, sekarang dia akan mengambil email yang ada di user, yang ada di model user, sesuai dengan orang yang login. If user tidak sesuai, maka dia akan direct dengan error email not found. Seperti itu. Mau gitu ya? Kita akan coba lihat di sini. Seperti ini. Set. Nah, iya. Hash. Kita ambil hash. Oke. Nah, kita kan bilang buka. Kalian copy saja. Di swing API buttons. Kemudian kalian bikin copy saja, copy aja apa ya, logikanya. Nah, di sini jika
Tanda seru itu tanda negasi. Negasi itu kayak tidak, selain jika user tidak cocok atau email yang diambil itu tidak cocok dan password yang dimasukkan itu tidak cocok dan dimiliki oleh user yang dalam ini yang dipanggil sebelumnya first sesuai yang login itu nggak cocok, maka dia akan menampilkan pesan error. Tapi jika enggak, maka dia akan memberikan sebuah token dan itu token untuk login, menangkan si user login gitu. Oke, lihat di mana dulu. Kita coba login start langsung nggak jalan. Kenapa? Karena dia belum jalan kan. RT artisan serve dan pastikan prosedur jalan terlebih dahulu karena dia nggak bisa akses sesuatu yang belum jalan pasti otomatis error login app nggak perlu. Oke, sorry, class login login mungkin ya harusnya udah ya. Nah coba lagi tap. Nah, error. Sekarang errornya apa? Errornya itu karena belum diisi dan device-nya belum diisi dan device-nya itu dari itu device-nya itu seperti apa dia berikan. Hmm, uh, aduh, ini user login. Jadi kita nggak perlu device-nya nggak. Set, kita bisa tinggal di connect. Terus nanti dengan masukkan kita kasih saja user login seperti itu. Nah sekarang kita coba lagi ulang. Set, otomatis device-nya mau ulang. Bilang sekarang kita coba kasih raw. Nah, kita akan masukkan datanya dari sini. Cara gimana? Cara ini. Seperti ini. Terus kita masukkan email. Email itu admin @gmail.com dan untuk password itu admin 13. Benar sih? Ketiknya 2. Email juga saya admin @gmail.com. Saya juga salah. Ini admin 13. Password dia ketik 2 ya. Password. Nah, seperti itu. Kita coba. Apakah bisa? Tuh. Message to other friend. Token. Create tokennya nggak bisa. Oke, malah kita buat masih masih sebentar harusnya bisa. Oke, coba kita hapus.
Oke, send kita ulang. Reviewnya nggak ada yang ada. Karena dia nggak ada apa-apa itu kita tahu just login. Ketika dia berhasil, dia nggak kasih mbak. User token tidak bisa menerima. Oh, hmm, selesai. Last name, username. Create token user terus itu otomatis di personal access kita lihat di personal accessnya kok bisa. Dan kita ada tapi itu oke tanpa harus tanya ya karena pertama versi beda dan si abang menjelasin ini nggak begitu paham apa kita coba. Oke, oke bro, cek dulu angkanya pastikan ini berapa, lalu proses konfigurasinya kita udah ada kan. Oke, coba ya, harusnya ada. Dulu testing saja. Kalau anda baca terima, oke, berarti belum ada jadi nanti itu install atau install. Jadi yang berarti tidak ada. Kemudian lalu mobil konfigurasi ya. Benar sih, definasi, benar dulu. Hmm, coba oke, kita belum install ya. Jadi ya udah nggak bisa gitu. Harus install dulu, lalu publish dan kita ulang. Oh, ya kita ulang dong. Terima kasih. Sabar cuy, ini pasti lama nih, cukup banyak. Dan nantinya kita akan coba nanti hasilnya itu dia akan output itu apa sih password ya password seperti itu dan baru kita akan coba ulang apakah dia benar-benar bisa login dengan yang boleh kita bikin sebentar ya sekalian ya KTBI public publish oke
public, publish. Oke, ini juga video setelah hari itu lagi. Save, publish. Oke, oke. Apakah sudah siap? Belum. Oke, udah siap. Nah, oh belum, belum. Nah, udah. Oke, harusnya udah ada. Di tes. Nah, harus sih. Oke, baru kita publish katanya. Publish. Oke, don't skip. Dan kita berdoa. Ngerti itu notifikasinya? Udah. Kok dua terkit? Ada di eksis ya udah. Kok dua? Personal. Kita edit juga. Table personal access token. Personal access token ada di eksis. Oh, kalau udah gimana sih? Nah, kita mikirin itu ada semangat. Jadi solusinya blok personal access token. Oke, simple ya. Personal access token kita hapus. Operation drop table. Oke, oke simpelnya asli. Wah, kan personal access. Oh, ada dua, satu, dua. Beda nggak dari satu, dua. Atasan. Oke, hapus satu. Oke, kita udah siap. Jadi kita bikin nama. Aduh, PHP, apa sih namanya? PHP, hash, data. Nah, sekarang kita bikin ulang ya. Sorry ya, lama ini. Ya, tidak sendiri langsung. Admin sudah juga langsung password ini. Aduh, bisa punya admin, dan ini admin@gmail.com. First name, Saiful, Udin. Ini, go. Oke, siap. Post. Kita insert satu aja ya. Coba tuh ya. Loren, 300, 200. Ya, terus konten, titelnya berita hari ini. Autornya siapa? Autornya si admin. Langsung aja. Oke, kita bikin berita lagi. Aduh, insert kita berita besok. Sama juga autornya sama. Oke. Nah, sekarang kita coba untuk login. Apakah bisa?
Capek, ratusan, oke, nice. Ya, oke, harusnya udah aman ya. Maintenance satu KPR. Saya menyebalkan. Oh, ketemu. Artinya yang harus internet kita kan itu model riset bukan pos. Jadi solusinya ini terpenting banget. Nah, lihat deh, yang lokasi itu buat pos bukan bisa. Masa iya model pos bukan riset. Sejak kapan lokasi pos? Oh, astagfirullah. Sorry, ada sedikit. Astagfirullah. Oke, kita lagi. Nah, oke itu dia. Dapat. Sorry, bukan salah apa-apa ya, salah model. Oke, sekarang kita akan mencoba cek untuk login menggunakan token yang sudah diberikan. Kita akan coba itu authentication direct. Nah, kita bikin itu di post ini, dari post request. Itu di kita kasih out authorization dan ini button biar biar terus pasti kita terusin error. Ah, salah itu ini. Astagfirullah. Oke, kita terus. Oke, kita ulang. Set. Nah, baru bisa itu. Ini coba lagi. Kita coba set. Kalau muncul authenticated. Kenapa? Karena dia dianggap belum login. Oke, mungkin